Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mat Humalanggi. Kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen dalam perkantoran. Adapun beberapa pokok pembahasan yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pengertian manajemen, kemudian pendekatan manajemen, kemudian unsur-unsur manajemen, kemudian fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli, kemudian fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry, dan yang terakhir adalah peran manajer dalam manajemen. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Menurut Aldag dan Stearns menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengolahan staf, kepemimpinan, pengawasan dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut George R. Terry, manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Sedangkan menurut Parker, manajemen ialah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. Kemudian menurut Gibson, Ivanchyk, dan Donnelly menyatakan bahwa manajemen adalah proses dan seseorang atau beberapa individu untuk mengkoordinasi kegiatan orang lain untuk memperoleh hasil yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang individu saja. Kemudian yang kedua adalah pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pendekatan proses operasional. Pendekatan ini memandang manajemen sebagai suatu proses universal. Kemudian yang kedua adalah pendekatan perilaku manusia. Pendekatan ini memperkaya manajemen melalui metode dan konsep ilmu sosial, khususnya psikologi dan antropologi. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan sistem sosial. Pendekatan ini berorientasi secara sosiologis, berhubungan dengan berbagai kelompok sosial dan budaya, kemudian serta berusaha menyatukan kelompok-kelompok tersebut ke dalam suatu sistem sosial. Yang keempat, pendekatan sistem. Artinya adalah suatu sistem dapat dipandang sebagai suatu kumpulan atau himpunan dua komponen atau lebih. Kemudian yang terakhir, pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah memandang manajemen sebagai satu kesatuan yang logis dengan menggunakan metodologi yang dapat diterima. Yang ketiga adalah unsur-unsur manajemen. Dibagi menjadi 6 bagian menurut George R. Terry. Yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja di sini meliputi manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif. Kemudian yang kedua adalah dana atau uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga adalah metode atau cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang keempat adalah material atau bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kelima, mesin atau alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir adalah pasar
yaitu untuk menjual hasil. Kemudian yang keempat adalah fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua pendapat menurut Henry Fayol dan Deliang Gi. Yang pertama, menurut Henry Fayol dalam bukunya yang berjudul General and Industrial Management. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, kemudian yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, kemudian yang ketiga commanding atau kepemimpinan, kemudian yang keempat koordinasi. Kemudian menurut Deliang Gi dalam bukunya yang berjudul Ilmu Administrasi ada 6 fungsi. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua adalah pembuatan keputusan, yang ketiga pembimbing, pengkoordinasi, pengendalian, terus yang terakhir adalah penyempurnaan. Yang kelima adalah fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry. Ada 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai hentuan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan, dan siapa yang mengerjakannya. Kemudian yang kedua, fungsi pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dan suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Kemudian yang ketiga adalah fungsi penggerakan atau kepemimpinan. Menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas pada kelompok yang terorganisir dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Tujuan utama dari pengendalian adalah memastikan bahwa hasil kegiatan sosial fungsi utama dari pengendalian adalah memastikan bahwa hasil kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Yang keenam adalah peran manajer dalam manajemen. Manajer adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab besar terhadap seluruh bagian dalam kegiatan organisasi. Berikut ini ada 3 tingkatan manajer yang dikenal secara umum. Yang pertama adalah manajer lini pertama. Adalah dikenal pula dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkat paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi pegawai non-manajerial yang terlibat dalam proses operasional organisasi. Kemudian yang kedua adalah manajemen tingkat menengah, mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak atau top manajemen, bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Kemudian yang terakhir adalah manajemen puncak atau top manajemen, bertugas merencanakan kegiatan dan strategi organisasi secara umum dan mengarahkan jalannya organisasi. Menurut Robert L. Katz pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar. Yang pertama adalah keterampilan konseptual, di mana manajer harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Kemudian yang kedua adalah keterampilan berhubungan dengan orang lain. Artinya, keterampilan berkomunikasi diperlukan, baik pada tingkat manajemen atas, menengah,
bahkan manajemen bawah. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan teknis, di mana keterampilan teknis ini memerlukan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan. Itulah pembahasan materi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.